semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan berperkara di pengadilan agama, terutama di pengadilan agama Batam. Nah, di sini saya membagikan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu adalah tahapan proses pengajuan perkara, dan kedua itu adalah tahapan berperkara. Yang pertama itu adalah tahapan proses pendaftaran perkara. Nah, di sini itu saya bagi dalam 7 langkah. Langkah yang pertama itu adalah mencari informasi, di mana mencari informasi di sini yang dimaksud itu adalah mencari apakah pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, entah itu kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Kedua itu adalah datang ke pengadilan. Dimaksud di nanti kita menyiapkan surat permohonan atau gugatan tersebut. Jika kita didampingi oleh kuasa hukum, maka kita dapat menyuruh kuasa hukum tersebut untuk membuatkan surat permohonan atau gugatan tersebut. Nah, misalnya jika Anda merupakan penyandang buta huruf, maka Anda dapat mengajukan untuk melakukan surat gugatan atau permohonan secara lisan. Nah, langkah ketiga adalah mengajukan surat gugatan atau permohonan, di mana maksud di sini itu adalah bahwa surat gugatan itu kita ajukan kepada meja pertama di pengadilan agama, minimal 6 rangkap. Nah, jika misalnya ini gugatan cerai, maka kita harus besertakan dengan akta nikah yang telah ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP. Langkah keempat itu adalah membayar biaya perkara. Dan dasar untuk membayar biaya perkara itu ini. Nah, di saat itu artinya bahwa pada hari pertama setelah kita mengajukan surat gugatan, maka kepaniteraan atau petugas meja 1 dia wajib untuk memberikan taksiran panjar biaya perkara tersebut yang diberikan dalam bentuk SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Panitera ini harus memberikan penjelasan yang dianggap perlu untuk yang tidak mengerti terhadap ini. Misalnya Anda tidak mampu membayar biaya perkara, maka Anda bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Nah, tapi di sini itu ada catatannya. Yang pertama itu, bagi yang tidak mampu dapat mengizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Nah, poin kedua itu, bagi yang tidak mampu akan membayar panjar biaya perkara dari taksir Rp 0,00 rupiah dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar berdasarkan pada pasal 237 sampai dengan 245 HIR dan 273 sampai 281 RPG. Nah, poin ketiga adalah dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo, perkara secara prodeo tulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dalam petitumnya. Keterangan mengenai panjar biaya perkara itu ada 4. Yang pertama adalah biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan. Poin kedua, ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan, disesuaikan radius atau jarak antara domisili Anda dengan kantor pengadilan, sehingga biaya perkara antara masing-masing orang bisa berbeda. Poin ketiga, biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, proses pemanggilan, redaksi, materi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui pengadilan lain. Poin keempat, perhitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah ada bayarkan pada saat pendaftaran. Jika masih ada sisa panjar biaya perkara, maka uang sisa akan dikembalikan kepada Anda. Nah, setelah kita itu, maka petugas baca pertama akan mengembalikan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Nah, pihak berperkara menyerahkan SKUM ke pemegang kas atau kasir, surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM. Nah, kelima itu pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerima perkara dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM tadi, dan dalam bentuk surat gugatan atau permohonan. Nah, pemegang kas ini nanti menyerahkan asli surat SKUM tersebut kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
Nah, bank itu bisa BRI Syariah atau bank-bank lainnya yang ditentukan oleh pengadilan tersebut. Nah, baru ada pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi penyotoran pajak biaya perkara. Nah, pengisian data itu dalam slip biaya tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urutnya, besar biaya penyotorannya dan lain-lain. Nah, kemudian pihak perkara itu menyerahkan slip bank tersebut yang telah diisi dan menyetornya sebesar tertera dalam slip bank tersebut. Nah, setelah pihak perkara menerima slip bank yang divalidasi dan dari petugas layanan bank, simpanan tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh bank itu diserahkan kembali sebagai tanda pembayaran tersebut kepada pengadilan karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. Nah, langkah selanjutnya itu pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak perkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk bayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Nah, pihak berperkara itu kemudian menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau pemohon sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Nah, petugas meja kedua ini nantinya mendaftarkan atau mencatat lagi surat gugatan permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat gugatan dan permohonan tersebut yang diambil dari nomor perkara yang telah diberikan oleh pemegang kas. Nah, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan dan permohonan yang sudah diberikan kepada pihak berperkara. Nah, langkah kelima itu adalah nomor perkara. Contoh nomor perkara saya akan taruh di sini nanti. Nah, langkah ketujuh itu adalah menunggu hari sidang. Dalam waktu 1-2 hari setelah kita mendatangkan perkara, ketua pengadilan menetapkan majelis hakimnya untuk menyidangkan perkara tersebut. Ketua majelis akan ditunjuk dalam untuk menetapkan hari sidang. Oke. Baru atas penetapan hari sidang, jurusita memanggil Anda dan suami Anda, contoh kalau dalam proses cerai gugat atau cerai talak. Nah, di sini itu untuk majelis sidang, surat panggilan tersebut harus Anda terima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan tersebut. Nah, langkah ketujuh untuk menghadiri sidang. Nah, pada hari sidang, pihak yang berperkara itu masuk ke pengadilan itu sesuai dengan urutan kehadiran. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Sebelum saya akan menampilkan alur dari tahapan perkara tersebut. Yang pertama itu adalah upaya damai. Setelah Anda memasuki ruangan sidang, yang pertama-tama itu adalah majelis hakim akan memeriksa identitas Anda atau pihak berperkara. Nah, di mana hakim itu bersifat wajib untuk melakukan upaya damai antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, cerai talak maupun cerai gugat, itu hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak antara suami maupun istri. Ini sesuai dengan pasal 56 ayat 2, pasal 82, 83, serta pasal 65 UU nomor 7 tahun 1989. Nah, jika kedua belah pihak hadir, maka mereka wajib melakukan mediasi terlebih dahulu. Ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kedua belah pihak tersebut bebas untuk memilih mediator yang bersedia di pengadilan agama maupun di luar. Nah, jika mediator tersebut dipilih dalam pengadilan agama, maka itu bersifat tidak berbayar. Misalnya, mediasi itu berjalan lancar dan terjadi upaya damai, maka akan dibuatkan sebuah akta perdamaian atau akta van vergelijk. Nah, akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi tidak terjadi perdamaian, maka proses perkara atau persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat. Nah, sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara percaya, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata sidangnya selalu terbuka. Nah, selanjutnya surat gugatan diajukan ke pengadilan agama akan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim atau kuasa hukumnya. Dan sebelum diberi kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat itu nanti ditanyakan untuk apakah
surat gugatan itu mau ditambah atau diubah. Bila penggugat menjawab tidak ada perubahan atau tidak ada yang ditambahkan, maka sidang dilanjutkan. Itu jawaban tergugat. Surat gugatan itu tidak ada perubahan, maka hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab surat gugatan tersebut, baik di sidang hari itu maupun sidang selanjutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisannya sesuai dengan pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan ataupun rekompensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar biaya panjang lagi. Selanjutnya itu adalah replik penggugat. Nah, setelah jawaban dari tergugat, maka penggugat diberikan kesempatan untuk menjawab jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya, itu dinamakan dengan replik. Nah, tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Setelah duplik tergugat, di mana setelah penggugat menyampaikan repliknya, maka diberikan lagi kesempatan dari majelis hakim kepada tergugat untuk menjawab replik tersebut yang dinamakan dengan duplik. Setelah duplik tergugat, maka kita lanjutkan dengan pembuktian. Nah, pembuktian ini penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik membuktikan secara tertulis maupun lisan melalui saksi. Yang dilakukan secara bergantian yang ditentukan oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada ini baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan di pengadilan tersebut. Nah, kesimpulan ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Musyawarah majelis hakim. Permusyawaratan majelis hakim itu bersifatnya rahasia. Ini sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya hak secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda dapat dimuatkan dalam putusan. Itulah putusan hakim. Nah, setelah selesai musyawarah hakim tersebut, sesuai dengan jadwal sidang, pada hari sidang itu dibacakan putusan majelis hakim. Nah, setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat maupun tergugat harus mendapatkan putusan tersebut dalam kurun waktu 14 hari. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Nah, sampai sini itu tahapannya sudah selesai, tapi ada catatan lainnya, yaitu perkara cerai talak itu masih ada persidangan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, kedua belah pihak ini akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri acara sidang tersebut.